KUHP yang baru kemarin kita sahkan, intinya dua. Satu, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Kita mendorong untuk penundaan pemberlakuan KUHP yang harus dilakukan karena persiapan 5 minggu itu sama sekali tidak relevan. Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh DPR. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHP baru sebagai panduan warga berhadapan dengan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Desakan ini untuk meminta penundaan pemberlakuan KUHP pun mengemuka. Kami gitu ya, masyarakat sipil, koalisi pemberontakan KUHP juga sudah memetakan, kita menemukan so far sejauh ini dan masih akan terus berkembang, ada 48 masalah KUHP yang sekarang, dan kita juga sudah menemukan beberapa diantaranya teknis. Makanya kita mendorong untuk penundaan pemberlakuan KUHP yang harus dilakukan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia juga sebelumnya menggelar unjuk rasa memprotes pengesahan RUU KUHP dinilai cacat prosedur dan berpotensi membuat aparat semakin sewenang-wenang. RKUHP yang cacat secara prosedural, yang cacat juga secara substansial, sama sekali tidak mementingkan yang namanya partisipasi publik, partisipasi rakyat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Seluruh proses penyusunan regulasi, baik KUHP dan KUHP, diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Justru, KUHP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHP yang baru kemarin kita sahkan, intinya dua. Satu, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. KUHP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Spesifik ya, mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Nah, di KUHP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi. Sejak awal, proses penyusunan RUU KUHP tidak luput dari tekanan publik. Kini publik berharap kepastian hukum dapat secara serius menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan membatasi kekuasaan negara.